Maaf, maaf dok. Nah, Soalnya tadi kayak nggak bisa apa namanya minta di reject itu. Emang you marah sama saya? Oh enggak ya? iya males aku. Ya Allah. Ya, jadi memang malam ini kita mau ngomong soal empati ya dok. Langsung aja ya dok. Ya, Soalnya oke. memang tadi dari tadi terputus-putus karena situasinya nggak oke nih. Terus Mm-mm. sih kemarin kan kita udah ngomongin soal self awareness gitu ya. Ya. Nah, sebagai lanjutan Mm. yang paling dekat dan memang situasinya sekarang ini lagi agak sedikit swarm intelijennya lagi agak berantakan gitu ya untuk menuju sosial Mhm. intelijen, saya kira penting untuk kita bicara soal Mhm. empati saat ini. Gitu Mhm. kan. Ya, Nah, ya. empati dalam konten emotional intelligence itu saya sih pengen cuma tanya tiga dulu aja gitu. Yang penting sebenarnya empati itu apa? Yang kedua, kenapa penting kita punya empati untuk dalam konten social intelligence? Dan yang ketiga, apa? Nah, ini yang paling saya pengen tahu sebenarnya, Dok. Apa sih sebenarnya empati itu? Apakah ada memang udah ada di genetikanya kita gitu ya? Memang udah ada di Mhm. otak sel otaknya kita dan di Mhm. DNA-nya kita gitu, emang udah Mhm. otomatis ada atau Mhm. memang masih harus atau memang itu konstruksi sosial atau harus ya sebenarnya ada tapi range-nya kecil besar segala macam gitu. Jadi kita tolong dijelasin dok soal itu. Ngobrolnya Ya, jangan galak-galak, jangan santai-santai aja. kamu kenapa sih? Oke, Enggak gitu. yang ya empati itu ya. Kalau empati itu kan sudah sering lah kita dengar empati itu bagaimana. Hmm. Mbok kamu punya empati itu ya gampang. Ya. Setiap orang tiap hari sekarang itu dengar kata empati. Empati itu panganan opo itu. Empati itu makanan apa? Ya, Harus empati banget itu punya gitu kan. ah, iya, Kesannya kayak gitu. empati itu makanan apa? Oke, empati itu sebetulnya ya kalau kalau secara kasarnya empati itu bagaimana kita bisa Hmm. merasakan penderitaan atau merasakan kesengsaraan orang lain itu empati. Kasarnya Hmm. seperti itu ya. Kasarnya seperti itu. Jadi kita bisa merasakan penderitaan orang lain gitu ya. Instead of hanya merasakan perasaan orang lain. Kalau merasakan orang senengnya orang, gampang. Orang lain seneng itu kita seneng. Tapi Hmm. bagaimana empati itu? Empati itu sendiri adalah pilar utama. Nah, ini empati itu sebetulnya kecerdasan, kecerdasan, kecerdasan Emosi. emosi, ya emosi. Hmm. Tapi pilar utama kecerdasan sosial, gitu ya. Kalau Hmm. nggak punya empati, orang orang akan tidak bisa bersosialisasi. Ya. Tidak hanya antisosial tapi asosial kalau orang itu tidak punya empati, dan empati ini sendiri yang membentuk jiwa itu ya sebetulnya. Empati orang kalau nggak punya empati nggak ada jiwanya. Jadi kita itu punya jiwa itu karena kita punya empati, terus berhubungan dengan orang lain, saling Hmm. merasakan, saling menilai, sehingga kita itu merasakan orang lain punya perasaan, orang lain itu ada badannya dan ada sesuatu yang di dalam itu. Nah itu mulai akhirnya kita menilai menilai kita Hmm. ya, punya jiwa itu. Jadi yang disebut Hmm. jiwa itu ya hasil kerja otak ya Pak. Ya ini kecerdasan Empati ini. sosial melalui empati ini membuat kita punya jiwa. Nah, empati itu sendiri ya, empati itu tadi ya, bagaimana kita bisa share. Share itu bukan share dari kita ke ke individu lain, tapi dari individu lain ke kita. Itu namanya Maksudnya dari empati individu lain ke kita, ke bukan kita ke kita. individu. Itu kan itu Hmm. kan biasanya kan apa namanya berdakwah kalau dari kita ke orang lain itu ya gitu. Tapi apa yang kita rasakan ketika Iya orang itu, lain iya yang namanya mendapatkan. share. Lah kita itu lebih senang share apa yang kita ada daripada di-share orang lain. Itu ndak empati namanya, gitu ya. Mbok kamu Itulah ini kenapa. gini, mbok kamu itu gitu. Mbok kamu ini Hmm. memberi petuah itu, memberi Lebih petuah senang. itu memberi petuah itu adalah opposite dari empati itu sendiri, Hmm. Hmm. ya. Hmm. Sekedar mengingatkan itu ndak empati blas gitu ya. Hmm. Itu Maaf nyebelin sekedar banget itu. mengingatkan itu nyebelin ya.
Jadi sebetulnya empati itu lebih 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 pada di-share orang lain daripada kita share. sharing. Gitu. Share perasaan kita. Yang di-share itu adalah perasaan mereka, berbagi ya, berbagi perasaan. Berbagi perasaan itu bukan dari perasaan kita ke orang lain, tapi bagaimana orang kita itu bisa mengambil atau berbagi dari perasaan orang lain ke kita. Itu adalah empati. Jadi sebenarnya ya yang sering kita lakukan nih ya, ketika orang sedih gitu malah menasihati, nggak empati sama sekali gitu kan? Itu Perasaan tidak ada. nggak Nah, ada sebentar. Itu ya. gitu kan? Pengetahuan tentang empati ya, pengetahuan tentang empati, terus merasakan empati dan melakukan empati itu adalah tiga hal yang berbeda. Makanya Daniel Goleman itu juga membreakdown empati itu jadi tiga kategori empati. Yang pertama itu adalah kognitif gitu ya. Kognitif, Empati ya. kognitif. Jadi empatiku opo sih, panganan opo gitu ya. Kognitif ya? Empati. Ya itu. Nah, itu ada itu gambarmu itu ya. Kognitif empati. Kognitif empati ini adalah sebetulnya breakdown dari empati itu sendiri. Kognitif empati itu adalah pengetahuan apa sih empati, makanan apa itu empati itu. Gitu ya. Empati. Terus kemudian emosional empati itu lebih dalam lagi. Betul-betul kita bisa merasakan. Instead of hanya sekedar tahu bahwa empati itu begitu gitu ya. Merasakan. Compassionate empati itu lebih dalam lagi. Lebih jauh lagi bahwa kita melakukan action atas empati kognitif dan empati emosi tadi. Emosi tadi. Okay. Ya. Nah, kira-kira ada yang bilang gini, ya nggak kelihatan deh sayang ini ya. Jadi ini ada bedanya yang antara emosional kognitif empati dan kognitif empati ya yang seperti disampaikan sih. Cuma memang gambarnya nggak gedean di sini jadinya nggak bisa dikecilin. Saya nggak ngerti cara ngecilinnya. Tapi paling tidak memang tahapannya antara kognitif, emosional dan compassionate. Nah, kadang-kadang kognitif itu memang sesuatu yang memang secara sadar, makanya itu kemarin kita belajar self awareness itu, maka secara sadar kita tahu betul gitu ada masalah di orang lain, bagaimana kita merasakan you wearing others people shoes gitu kan, jadi pakai sepatunya orang lain gimana rasa sakitnya segala macam. Tapi ketika emosional empati kita bekerja, kadang-kadang kita juga tergerak hati kita untuk melakukan sesuatu gitu terhadap dia gitu. Tapi memang tipis bedanya ketika kemudian sikap-sikap kita mau berempati tapi justru kita memberi petuah gitu. Yang sering tuh gitu tuh Dok. Yang sering kali kita ini antara sadar gak sadar tuh Dok kadang-kadang tuh kalau menurut saya. Jadi orang sering kali kita ingin berempati tapi kamu sih, atau kalau enggak ya udah kamu berdoa dong, gitu loh, sesuatu yang malah nyalahin atau kecenderungannya memberi instruksi gitu loh bahwa begini loh gitu. Padahal kadang-kadang empati itu dibutuhkan hanya doing some, kayak teman saya sekarang udah meninggal beliau ya, dia tuh kalau sama sahabat-sahabatnya tuh kalau kita lagi sedih dia datang cuman bawa tisu gitu, dengerin terus ngasih tisu kalau lagi nangis, udah gitu aja gitu. Dan menurut saya itu jauh lebih lebih mengena gitu ya ketimbang kemudian banyak orang lebih ini. Nah sekarang yang saya pengen tahu, apakah empati itu memang ada di ininya otaknya kita sendiri gitu, atau sel otak apa otomatis atau gimana sih Dok? Ya, empati itu adalah hasil kerja dari otak kita, memang itu hasil kerja otak kita. Tapi empati itu sendiri itu belakangan munculnya dalam evolusi evolusi organisme ini belakangan, karena empati itu tidak diperlukan pada individu-individu yang tidak punya kesadaran ya, atau spesies-spesies yang tidak punya kesadaran itu. Jadi ya misalkan kuda gitu, itu mereka nggak punya empati gitu. Pada umumnya gitu. Ada sih kuda-kuda yang sadar merasa dirinya ada, itu ada gitu ya. Tapi sedikit. Anjing juga gitu. Pada umumnya anjing tidak merasa dirinya ada. Tapi ada anjing-anjing tertentu yang merasa dirinya ada. Dan dia bisa berempati. Dia bisa merasakan kesedihan. Ya, terus kemudian dia acting kesedihan. Tapi sekali lagi yang namanya, itu adalah hasil kerja yang namanya mirror neuron. Mirror neuron itu kenapa?
Kenapa sebut mirror ya? Cermin. Jadi kita itu seperti bercermin gitu. Jadi pada saat kita melihat contoh ya, contoh Hmm. pada saat kamu misalnya nonton sinetron ikut-ikutan nangis itu sebetulnya adalah emosional empatimu yang kerja. Hmm. Emotional Hmm. empati ya, emotional empati. Kamu bisa merasakan bahwa misalkan siapa ya namanya Maria Mercedes dulu ya, ada Itu yang kenal nggak zamannya sih orang-orang itu? Iya kan, nggak sama tahu, Maria mungkin kita aja. Maria Mercedes Zaman itu ya, aku sama zaman kamu dok, yang lainnya mungkin nggak kenal. lah ya kan, Ya. misalkan sudahlah kamu sekarang nonton misalnya, apa ya yang sekarang, misalnya ngomong AADC deh gitu ya, AADC ada apa dengan cinta, misalnya gitu. Nah, Oh, melihat Budiman itu melihat bukan gue. iya itu kan. Misalnya terus kamu melihat adegan sedih, tahu kamu bahwa begitu itu sedih gitu ya. Itu adalah bagian dari emosional empati. Tapi emosional empati itu diawali dari kognitif empati sebetulnya. Kamu bisa merasakan kesedihan orang lain, yaitu ya kognitif apa itu empati, beritu emosional empati. Kamu bisa merasakan gitu. Tapi yang namanya empati itu tidak cukup hanya di situ itu. Tidak selesai, aduh aku sedih tuh. Aku Terus, itu ikut ya sedih gitu nggak sedih, selesai. ikut sedih itu. Itu Hmm. kalau sampai di sini, biasanya itu bukan empati, itu namanya simpati, gitu ya. Nah, itu bedanya dok. Yang tadi barusan mau tak Mm. tanya, apa bedanya Ya, empati dengan simpati? Apakah cukup simpati. hanya hanya melihat kesedihan orang lain gitu, udah gitu ya udah gitu? Ya Atau kalau simpati itu lebih pura-pura aja sih, gitu. Lebih pura-pura pura-pura. apa? Ya Oh white gitu. white lie lah, white lie. Tapi even white kan tetap lie kan ya, gitu. Mm-mm. tetap tetap Oh lain oke. misalkan aduh anu ya ikut sekarang Berduka. itu kita dilatih tiap hari untuk bersimpati tapi tidak dilatih untuk empati. Kamu nggak percaya nih, coba kalau ada di WhatsApp grup ikut berduka cita, kamu kenal aja enggak berduka cita gimana gitu Hmm. ya. Kan itu kenal aja enggak kamu ikut berduka cita. Jadi sebetulnya kamu hanya ingin menunjukkan bahwa aku itu punya perhatian loh pada kalian gitu. Jadi itu Hmm. simpati sebetulnya, menunjukkan simpati itu ya. Dan sekarang itu kalau kamu lihat di WhatsApp grup itu orang pamer simpati tapi tidak pernah berempati. Tidak pernah Tidak pernah berempati. berempati. Tidak pernah. Oke. Jadi yang sekarang yang terjadi adalah empati itu yang penting, empati penting karena pada tahap compassionate empati itu kamu tidak hanya sedih gitu. Mm-mm. Kita tidak hanya ikut bersedih, tapi kamu membantu apa yang bisa kamu lakukan. Apa yang bisa kamu lakukan? Mm. Ya, Mm. itu. Dalam situasi sekarang nih dok ya, Mm-mm. kita ngelihat bahwa apakah empati orang kurang atau gimana nih ya gitu. Karena misalnya kalau kita ikut melakukan sesuatu action atau misalnya kayak Mm-mm. berkerumun gitu ya di suatu tempat tertentu Mm-mm. itu gitu. Nah kalau ikut berkerumun kan artinya kita juga eh, sedikit banyak tidak berempati apa nggak tahu gitu, apa nggak paham gitu. Saya nggak ngerti nih karena kalau kita berkerumun maka misalnya kan kita tahu bahwa penularan virus juga tinggi. Kalau kita ikutan marah maka ini nggak akan selesai. Kalau kita ikut apa namanya melihat orang sesuatu langsung bergerumul tapi tidak membantu, itu juga nggak empati. Kalau menurut saya malah membuat rusuh dan pengap. Jadi situasi sekarang ini gimana nih gitu? Supaya kamu nggak bingung ya, itu. Mm, Empati ini adalah kecerdasan emosi. mm, Bahwa bergerombol itu menyebabkan penyakit. Itu adalah otak rasional, ya. Nah, mm. itu yang seringkali yang namanya emosi itu membajak rasionalitas. Jadi pada kasus Oke. ini bukan orang berempati, tapi rasionalitasmu dibajak oleh emosimu itu. Ya, kamu punya Mm, rasa empati, kamu punya sedih, kamu milih. Memang yang namanya empati, bahkan mm, empati itu kamu membantu orang lain mm. sampai akhirnya kamu membahayakan dirimu sendiri. Itu yang namanya altruisme. Altruisme itu adalah akar dari altruisme adalah empati ini, gitu ya. Jadi Segitu altruisme parahnya. itu, ya Mm, altruisme itu kamu rela membahayakan dirimu untuk mm, menolong individu lain, gitu. Itu mm, adalah mm. altruisme. Akar dari altruisme ini adalah empati ini, gitu ya. Nah, Gitu. pada saat kamu sayang pada anakmu, ya,
Kamu terus kemudian melupakan segala macam resiko kamu menolong dia. Sebetulnya itu yang terjadi dengan orang bergerombol tadi. Di mana otak emosi membaca otak rasional. gitu. Rasional. Jadi akhirnya kita melihat bahwa kadang-kadang dalam konten tertentu empati juga bisa membahayakan diri kita juga kan, Dok? Oh iya, memang. Memang betul. Kadang-kadang terlalu berlebihan empati juga menjadi sangat berbahaya dan melelahkan kadang-kadang gitu kan. Tapi kalau kekurangan empati juga dianggapnya terlalu egois kan gitu kan, Dok. Ya. Saya sih ingat satu waktu gitu ya, saya pernah disentak sama apa ya namanya, Dokter Yu Hasan nggak salah gitu. Waktu itu aku nanya gitu ya, saya ini altruis atau egois, Dok? Kamu egois lah gitu kan. Iya, kamu egois lah. Masa gitu, altruis mana ada, nggak ada gitu. Terus aku bilang, ya ampun segitu parahnya aku gitu kan. Iyalah, ya, kamu egois lah. Aku kan itu kan namanya egois gitu kan. Kalau kamu altruis mati katanya. Lah iya itu. Kalau kamu modelmu kayak gini altruis mati kamu. Nah sekarang gini ya yang namanya. Jadi ya supaya nggak salah dalam menangkap apa yang namanya altruis, bahwa yang namanya altruis itu oke gitu ya. Karena kenapa gini? Karena kita manusia ini diikat oleh sebuah narasi gitu. Kita nggak kenal kok. Kamu misalkan kamu kumpul gitu ya. Apa namanya di SMA. SMA-mu dulu berapa kelas, En? 3. Kok dikit banget itu. Dikit banget. Dok. Ya. Satu kelas cuma 27 anak. Jadi satu angkatan cuma nggak sampai 100, bayangin. Ya kalau satu angkatan 100 kamu bisa kenal semua. Tapi kalau misalkan kamu di SMA yang 12 kelas gitu, masing-masing kelas 50 orang, kamu nggak bakal kenal sama semua itu. Tapi kalau kamu angkatan bawah atas kenal, Dok. Ya kalau di kelasku dulu cuma 1, isinya orang gila-gila semua gitu. Itu ada itu ada itu yang mengikuti Indra Wahyudi Draun itu teman satu kelas itu orang gila. Nah itu ya ini Mas Indra sabar ya Mas Indra. Enggak, dia udah kenal dari aku dari SMP SMA udah kenal sama dia. Jadi ya rahasianya dia aku pegang semua. Oke, ini ya yang namanya ikatan sosial kita, ikatan sosial Beda sapien ini, Homo sapien ini diikat oleh sesuatu yang sangat rapuh, yang namanya intersubjektif reality. Bahwa ya intersubjektif reality kita ini diikat oleh intersubjektif reality gitu ya. Artinya narasi yang lebih kuat gitu. Narasi gitu. Itu gampang hancur gitu. Nah, kalau kita tidak punya empati gitu, kita hanya mau menolong orang yang kita kenal gitu. Rusak itu ikatan kelompok besar ini rusak itu. Kamu Indonesia ini berapa orang sih yang kenal gitu. Kalau kamu hanya bisa mau menolong orang-orang yang kamu kenal, ya rusak Indonesia ini gitu ya. Nggak usah lah Indonesia, Jakarta ini ya, kamu nggak kenal semua atau apa? Kamu di mana, Sen? Apanya? Saya nggak di Jakarta, Dok. Oh. Jangan gitu kamu dong. di Pamulang itu ya, kamu di nggak di Pamulang, Ciputat. Ya udah, kamu di Ciputat itu kan banyak yang nggak kenal. Tetapi sesampai warga Ciputat kalau pakai baju Ciputat, kamu merasa itu adalah bagian dari kelompokmu. Society. Nah, itu gak ikatan antar manusia dalam satu kelompok ini gampang pecah gitu. Kalau kamu nggak punya empati itu. Tapi kalau empatimu keterlaluan ya segala sesuatu kalau keterlaluan ya sama aja dengan kurang gitu ya.
membahayakan dirimu sendiri gitu. Oke. Kadang-kadang Ya. compassionate juga bisa membahayakan karena melelahkan gitu kan. Masalahnya jarang banget orang sampai compassionate itu, atau apalagi Oh, kelebihan. Yang ada kekurangan itu. Ya. kemarin aku Kalau dites kelebihan dong. kelebihan apa? Nol kok jarakku. Jadi emang kelebihan. Apanya? Itu apa? Terlalu ngurusin orang lain, terlalu empati kan Oh iya, kalau Anggi. pas gila Sehingga movement kan melelahkan. kemarin itu, ya kan? Iya, waktu gila. Iya kan, Heeh. pas kamu kambuh gilanya ya gitu. Jadi ya saudara-saudara Ya, untuk tahu aja ya, gue sering dibilang gila karena memang iya sih emang gitu. gendeng. Oke ya, Heeh. mulai balik kita Mm-mm. uh, kalau apa namanya, aku haus kan. Iya sama. Terus nggak apa-apa sih. Ada yang tanya minum apa, aku kasih tahu nih minumnya. Iya. Uh, Aku masih ada Oke, satu di kulkas. Corona. nah, Terus? ini yang namanya, uh, tapi tiga-tiganya ini tidak hanya bisa sekedar diketahui, ini latihan itu. Nah, ini bagian dari Latihan. kalau di Daniel Goleman bilang kalau mau upgrading your empathy maka tiga hal ini harus dipelajari terusan dan dilatih. Iya, Itu kata iya, si Daniel Goleman. Gitu. iya memang. Gitu. Ya Cuman memang, latihannya gimana dok gitu? loh, iya latihan, memang latihan. Latihannya itu dimulai sejak dini. Dan kemudian Hmm. latihan itu disertai contoh. Kamu latihan tanpa contoh itu nggak bisa. Latihan silat, kalau nggak ada yang ngasih contoh, kamu mau silat apa? Itu. Nggak bisa. Latihan gitar, karena kamu lihat orang gitaran, terus kamu latihan niru seperti itu. Ya, itu Tapi yang untuk namanya latihan. latihan empati kalau saya ya, saya belajar untuk menahan diri kalau saya, karena saya punya kecenderungan agak gampang apa ya, agak gampang jatuh hati gitu pada sesuatu yang atau langsung sedih gitu ketika pada Ini suatu bukan bagian dari kondisi. empati loh ya. Yang kamu bilang itu bukan dari bagian dari empati. Iya 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 Oke? iya. Makanya Beda, saya bilang beda. melatih untuk menahan diri dan melihat sesuatu dengan lebih jernih, That's it. dengan lebih kognitif gitu. Itu adalah part lain atau apa unsur lain yang bagian lain dari Otak. emotional intelligence yang nanti kita bahas berikutnya kan ada 6 Ya soal lima ya. lima ya Apa? dok. Ya, Lima 5 ada ya akhirnya akan kita lompat ke sosial. social intelligence. Ya itu Itu keenamnya adalah sosial. bagian yang berbeda ya. Mm-mm. Jadi yang kamu sampaikan tadi itu kita bukan masalah dalam yang namanya empati ini. Empati itu adalah part pada saat kita itu bisa berbagi perasaan dengan orang lain. Tetapi perasaannya itu bukan kita share perasaan kita ke orang lain. Aku ini gini loh, kamu tuh mbok mengerti. Itu bukan empati. Ya, Oke. mbok kamu mengerti perasaanku. Itu egois yang gitu itu. Dan itu adalah lawan kata dari empati. Share our feeling. Share feeling kita ke orang lain itu adalah opposite, adalah lawan kata dari empati. Jadi kalau ada orang yang sering menceritakan perasaannya, itu empatinya rendah banget itu. Perlu dilatih itu. Aku kan sedih. Terus gak usah ngomong, aku seru gitu ya itu. Bukan sedih banget gitu. Tapi kita dilatih untuk itu sekarang. Sekarang itu televisi kita, tingkah laku kita di media massa itu, kita lebih seneng share daripada di-share gitu ya. Jadi justru empati itu mendengarkan, listening gitu-gitu kan? Sesuatu yang harusnya memang listen. Kita lebih banyak mendengar daripada menyampaikan apa yang jadi perasaan kita gitu ya. Jadi kalau ada orang share perasaannya dia itu empatinya rendah gitu. Empatinya rendah. Itu perlu latihan gitu ya. Dan kita dari pagi sampai pagi lagi itu isinya nanti kita sampai tentang hari ini. Iya itu ya. Iya kan? Jadi kita, latihan. aku senang banget kembali. itu tuh. Kembali ya. Kembali bahwa kita itu perlu latihan
untuk empati ini. Empati itu dilatih sejak kecil. Dari awal anak kecil itu dilatih soal kognitif empati dulu, dikasih tahu gitu. Dikasih tahu bahwa yang namanya Gimana tuh? misalnya ya, kalau ada orang kehilangan itu dia pasti sedih gitu ya. Misalnya kamu kalau misalkan ini apa mainanmu ketinggalan atau hilang, sedih kan kamu? Iya. Jadi orang lain juga gitu, sedih gitu. Gitu ya? Iya, sedih gitu. Sedih ya. Sedih dan dia hanya itu adalah kognitif empati gitu. Nah, untuk sampai ke emosional empati itu perlu di apa namanya? Dilatih lagi gitu ya. Dilatih lagi bahwa apa namanya? Latih lagi bahwa latihannya dari mana? Dari kita yang lain memberikan bahwa kalau kemudian apa namanya? Kita tahu orang sedih terus kita itu juga memberikan empati kita itu. Nah, contohnya adalah memberikan secara compassionate terapi, empati ya, misalkan kita memberikan itu akhirnya aduh kasihan ya ibu itu ya, ayo kita bantu yuk. Jadi kita juga memberikan contoh kepada anak-anak itu bahwa berempati itu kasihan. Dah ngasih apa misalkan adalah ngasih misalkan ada orang kebingungan itu buka peta muter-muter ditanya kesasar mau kemana gitu, bukannya dulu ada orang bingung biar kapok. Nah itu yang terjadi gitu. Empati itu juga kita misalkan kalau bukan hak kita jangan diambil gitu ya. Itu diberitahu bahwa yang lampu merah ya, kalau lampu merah di seberang sana hijau, haknya mereka yang di sana jalan gitu ya itu. Itu adalah sekarang kalau lampu kuning malah ngebut. Nah, artinya gini, kita itu semua notice kok kalau misalkan lampu kita hijau terus ada yang merah terobos, kita marah gitu. Tapi kita melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena nggak latihan itu. Ya, karena nggak latihan itu. Karena nggak latihan, dilatih dari kecil. Lampu merah berhenti gitu ya. Jangan lampu merah ngebut seruet. Bapak hebat ya. Nah, gimana itu? Contohnya sama di Indonesia. Banyak hal kecil-kecil yang sebenarnya sederhana. Kecil-kecil yang kita sederhana tapi mematikan empatinya. Mematikan empati anak sejak kecil. Misalnya yang paling sering minggu yang lalu saya ngomong 2 minggu yang lalu mana sih ada jalan di Indonesia ini jalanan yang mengizinkan mobil melaju lebih dari 100 km per jam. Coba sebutin. Nggak ada. Ya. Nggak ada. Tapi apa yang terjadi? Satu keluarga ngebut gitu, 100 km, 120 km per jam. Ibunya tepuk tangan, keren ya Bapak ya. Gimana coba? Ya, mematikan, malah justru melatih mematikan empatinya anak-anak. Mematikan empati. Buang sampah sembarangan. Itu adalah mematikan empati. Mati empatinya anak-anak. Apalagi termasuk terus kemudian termasuk kalau nggak sabar ketika kita sekarang kan zamannya informasi dok, zamannya terlalu banjir informasi. Sehingga ketika kita tidak belajar dan melihat dengan lebih hati-hati dulu gitu ya terhadap sebuah narasi, itu juga mematikan empati saya kira gitu. Kalau misalnya kita nggak belajar untuk mematikan narasi belajar menahan diri gitu ya untuk belajar narasi itu lebih pada rasional, otak rasional ya. Narasi itu adalah pada otak rasional. Tapi kita kan ngomong ini masalah emosional ya. Iya, emosional ya. Emosional. Nah, emosional itu beda. Kalau misalkan empati ini semua dilatih. Anak-anak itu dilatih. Latihan. Antri itu perlu empati kalau bisa antri itu. Ya. Perlu empati. Itu luar biasa tuh. Iya. Itu ya. Harus perlu harus dilatih. Antri itu perlu empati. Sekedar antri aja perlu empati.
Kalau tidak diajari empati, orang tidak bisa antri. Coba sih mana sih ada orang antri gitu. Nggak ada itu gerombolan gak karu-karuan ya itu. Hmm. Nah, itu yang namanya empati. Empati itu tetap harus dilatih. Mulai dari pengetahuan, kognitif empati, emosional empati, compassionate empati itu juga latihan. Latihan dengan apa? Dengan meniru gitu. Meniru gitu. Karena dalam hal ini kalau yang namanya emosi itu meniru itu ya, meniru. Kayak ini Nah, ya, berarti neuron cerminnya yang bekerja gitu ya. iya neuron ya, makanya syarat empati itu neuron cerminnya cukup. Ada enggak Hmm. orang yang tidak bisa berempati? Ada itu. Ada itu. Siapa? Ada. Lah orang orang psikopat nggak bisa berempati dia gitu. Hmm. Orang Nah, psikopat murni tidak bisa berempati gitu. jadi ini kan aku ada 3 kata-kata yang sebenarnya cukup menarik untuk dibilang sebagai empati nih dok. Jadi seeing with Mm-mm. eyes of another, listening with ears of another, and feeling with the heart of another. Ya, Gitu. ini adalah pada tataran yang namanya sampai pada emotional empati tadi, gitu ya. Gitu ya. Feel, listen and Feel. feel, itu ya. Tapi yang Hmm. namanya compassionate empati itu act, ya. Kita melakukan sesuatu, gitu ya. Hmm. Misalnya Helping someone. misalnya helping gitu. Misalnya, Hmm. nggak usah misalkan ada teman kita misalkan kesusahan ya, atau misalkan suaminya meninggal gitu ya. Hmm. Udah, ya nggak usah. Anu ya ikut berbelasungkawa ya, itu bukan empati tuh ya itu. Hmm. Itu hanya menunjukkan saja bahwa kita bersimpati itu ya. Itu penting sih itu dalam narasi Ya itu kayak penting basa-basi. gitu. Bahasa basi itu Benar-benar. penting, manner itu penting, benar. Tapi itu bukan empati. Kalau empati itu terus Itu diem-diem terus bersimpati aja. ngasih beras itu ya. Terus Hmm. itu mobilnya biar dipakai lah itu itu empati gitu. Tapi ya Hmm. kembali contoh misalkan anak-anak diajari itu adalah bahwa nih Hmm. diajari kalau misalkan jadi kalau ada barang ketinggalan jangan diambil gitu. Hmm. Jangan diambil. Jadi itu dilatih sejak kecil. Ada barang ketinggalan di misalkan di halte bus gitu ya. Hmm. Itu diajari itu. Nanti Hmm. orangnya itu yang punya barangnya akan kembali ke sini kalau ingat itu. Kalau nggak ingat, Hmm. ya kalau nggak ingat itu tugasnya polisi biar diamankan. Bukan Itu tugas ya, kita bukan untuk tugas mengamankan. kita itu. Nah, ya Dok, ada itu. hal yang gini dok, ada hal yang apa namanya menjadi pimpinan itu kadang-kadang gampang-gampang sulit dalam konten mengelola empati ini dok gitu. Saya nggak ngerti apakah ini kalau di bukunya Daniel Goleman saya baca kayak gitu. Jadi ketika dia menjadi pimpinan sebuah perusahaan kadang-kadang dia perlu menjadi dingin gitu ya, dia bilangnya gitu. Dia perlu menjadi dingin untuk kemudian melihat untuk kemudian memberikan hal yang tidak harus sama rata gitu loh. Jadi empatinya harus dia matikan sedikit untuk Hmm, melihat bahwa keperluannya gitu ya. Jadi lebih kognisi hmm, yang hmm, bekerja gitu. ya, Keperluannya hmm, pegawai lain gitu. Jadi dia mematikan hmm, empatinya pada seseorang karena hmm, ini harus dilakukan keputusan untuk dilakukan oleh dia sebagai pimpinan untuk kepentingan seluruh karyawan yang lain gitu ya. Jadi kadang-kadang menjadi pimpinan nggak bisa terlalu berempati karena merusak tatanan, merusak struktur organisasi, dan merusak sistem kerja yang ada. Jadi bisa jadi ada yang protes, tidak setuju, dan segala macam. Bukan berarti dia nggak empati kan dok, gitu. Tapi dia memang memanage hal itu dengan lebih baik. Nah, manajemen yang kayak gini ini yang rasanya memang diperlukan untuk satu struktur organisasi yang kalau dibaca sih memang struktur organisasi itu nggak bisa terlalu plural rata gitu kan, nggak bisa gitu kan, tapi harus benar-benar dilihat sebagai kepentingan per struktur organisasinya. Gimana dok menurut dokter? organisasi itu harus melibatkan rasionalitas. Oke. Kembali lagi contohmu tadi itu adalah
contohmu itu yang kamu sampaikan tadi itu adalah contoh klasik dari pembajakan Emosi emosi terhadap kognisi. rasional, Mm-mm. ya. Sekali lagi, empati itu adalah emosi Emosi. gitu. Emosi gitu. Empati. Kalau kamu empati sama seseorang ya, kalau tanya empati yang keterlaluan itu gimana? Misalnya nih ya, ini ada tetanggamu misalkan apa namanya kesusahan terus hartamu kamu serahkan semua ke apa namanya ke tetanggamu, kan nggak rasional itu namanya gitu. Itu empati yang terlalu itu tadi ada yang nanya empati yang terlalu gimana? Ya itu gitu. Sama gitu. Pada saat kamu jadi pimpinan organisasi perusahaan, ya harus mengedepankan rasionalitas itu. Rasionalitas. Kenapa? Di situ ada petunjuknya, ada yang namanya SOP-nya, ada yang namanya rambu-rambunya itu. Rambu-rambu itu kalau kamu melakukan rambu-rambu itu juga harus melupakan semua yang namanya emosimu itu. Makanya rambu-rambu itu karena emosimu sering membajak rasionalitasmu. Sehingga untuk tetap keep on rationality itu, kita memerlukan rambu, tanda misalnya. Memerlukan regulasi ya. Memerlukan regulasi, ya tanda-tanda. Misalkan di mana di pesawat itu, di pesawat kamu dikasih tahu. Nanti ikuti tanda panah, tanda lampu. Tujuannya apa? Ini sudah dihitung itu. Kalau kamu lewat sini kemungkinan besar kamu akan selamat itu. Nah, jadi yang disampaikan tadi itu bukan masalah istilahnya Daniel Goleman mengatakan mematikan empati, betul-betul kamu mematikan emosimu karena yang diperlukan adalah rasional. Itu. Rasionalitas. Jadi bagaimana memang hidup kita itu didrive oleh emosi, ya, otak emosi. Hidup kita didrive oleh otak emosi. Tapi yang namanya rasionalitas itu seringkali diperlukan dalam mengelola masyarakat. Kalau masyarakat itu tidak bisa dikelola secara rasional, ambruk semua, ambruk. Yang namanya peradaban runtuh itu karena mereka tidak menggunakan rasionalitas mereka. Gitu. Tapi tetap saja, terus. Sehingga yang namanya kecerdasan sosialnya ambruk itu. Tapi tetap dalam konten kecerdasan sosial kita memerlukan emotional intelligence itu tadi yang secara empatinya itu betul. tadi baik gitu ya, bisa memahami. Tapi pada saat gerombolan sosial itu diatur, yang ngatur itu harus rasional itu. Rasional itu. Jadi ya alfa itu harus rasional. Memang agak-agak sadis kelihatannya ya. Ya memang harus gitu gitu. Misalnya seorang kepala suku gitu ya, kepala suku dulu yang namanya untuk mencegah mengantisipasi paceklik gitu ya. Mereka punya lumbung, nggak boleh orang ambil gitu. Nggak boleh, kalau nggak boleh diambil nanti kita satu suku nih mati semua gitu ya. Jadi pada saat memerlukan keputusan, memerlukan mana yang prioritas, itu yang namanya emosi itu hilang, harus dihilangin gitu. Ya, jadi ya ada kalanya rasionalitas kita itu kita kedepankan. Seringkali harus kita kedepankan. Hanya saja emosi kita sering-sering membajak. Nah, yang disebut cerdas emosional itu adalah bagaimana emosi kita tidak sering-sering membajak rasionalitas. Ya, tidak itu yang namanya tidak sering membajak rasionalitas gitu. Tidak terlalu sering. Kita tiap hari dibajak. Emosi kita itu membajak rasionalitas. Ya. Rasionalitas. Sering kali dibajak. Kamu dilatih logic thinking gombal. Itu gombal lah. Kamu tuh dari kecil dilatih matematika sama aja. Kamu dilatih logical thinking yang kamu jalani sehari-hari itu tidak rasional. Kamu kita kasih contoh nggak? Tak kasih contoh itu. Apa? Kamu itu ya, kita kasih contoh. Kita itu, keyakinan kita itu tidak rasional, tapi kita pegang. Ya. Kenapa? Emosi kita membajak rasional kita itu. Contoh N,
hampirlah semua orang mengatakan tidak ada yang tidak mungkin. Benar nggak? Enggak kalau aku. Benar nggak? Iya kamu. Iya, Mana iya kan? orang lain banyak sering yang Wah, ngomong gitu. hampir semua ada bukunya kok. Tidak ada yang tidak mungkin itu ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Lah gimana sih? Yang tidak mungkin ya banyak toh ya itu. Kamu melempar dadu keluar angka 8 mungkin nggak? Ya nggak mungkin lah gitu. Ya, kamu ya ini sederhana aja itu. Dadu dilempar keluar angka 8 mungkin nggak itu. Kamu tadi naik ke sini naik motor, motormu apa Honda? Sekarang kamu keluar, mungkin nggak motormu jadi Harley? Nggak mungkin itu. Banyak yang nggak mungkin itu. Tetapi kita lebih senang kalau ada orang bilang tidak ada yang tidak mungkin itu. Ya, dan itu kita pegang, tidak ada yang tidak mungkin itu. Jadi kita berpegang, itu tidak rasional sama sekali gitu ya. Nah, itu yang namanya salah satu contoh adalah emosi kita sering membajak rasionalitas kita itu. Tapi memang manusia ini ya, bedes-bedes ini ribuan tahun hidup dalam keadaan tidak rasional tuh ya bahagia-bahagia aja kok itu. Nenek moyang kita itu nggak ngerti bumi bulat juga nggak apa-apa, santai-santai aja itu, bahagia mereka itu. Mereka nggak kenal pesawat ya bahagia gitu ya, nggak tahu TV mereka juga bahagia gitu. Jadi sebetulnya rasionalitas kita itu tidak membahagiakan. Yang lebih membahagiakan itu keyakinan gitu. Tapi kan orang confuse ya dok, kalau misalnya kemudian ketika kemudian kita melakukan sesuatu kegiatan, confuse banget orang, nggak apa-apa, yang penting kita yakin aja gitu ya. Itu benar nah, itu. Ya, itu kan? benar, itu benar. Ya, gitu. Dengan yakin tuh orang bahagia itu. Ya, seorang istri itu yakin lebih baik yakin suaminya baik-baik daripada tahu kelakuannya. Bisa bunuh diri itu. Ya, itu makanya keyakinan itu lebih dipegang. Karena saya tahu kelakuanmu misalnya. Lah iya. Oke, gitu ya. Itu adalah, nah ini kembali ke empati ya. Kita ngomong soal tadi itu, pokoknya kita satu. Balancing bahwa yang namanya empati, tetap yang namanya empati itu adalah kemampuan emosi. Okay. Bukan rasional. Empati tidak bisa ditimbang-timbang gitu. Aku tak gimana? Enggak, empati itu karena latihan gitu ya. Latihan gitu. Latihan bagaimana kita berempati. Kita tidak bisa yang namanya kita berempati apa enggak ya enaknya. Enggak bisa itu. Ya, itu adalah keputusan rasional. Empati itu bukan keputusan rasional. Itu adalah keputusan emosi. Empati dalam hal ini adalah menjaga kita itu mengikat kecerdasan sosial kita, kecerdasan swarm intelijen kita, kecerdasan bergerombol kita supaya tidak ini. Dan yang namanya empati ini yang membentuk jiwa itu ya. Tanpa empati manusia nggak punya jiwa. Ya. Oke. Saya kira karena selalu gini ya, kita nggak terasa udah hampir sejam gitu. Udah sejam belum sih dok? Gitu kurang lebih gitu ya. 49 menit. 49 menit. Oke. Jadi sekitar 10 menit lagi ya. Oke. Jadi kita masih punya waktu 10 menit. Nah, saya pengen ada bagaimana sih yang pas gitu loh dok. Yang selalu pas untuk kemudian ketika empati kita bermain untuk melihat situasi sosial yang seperti sekarang, mana waktu yang pas gitu untuk kemudian kita yang seperti tadi, empati nggak bisa dibuat gitu ya, tapi empati bisa dilatih. Tapi kemudian kita melihat sesuatu yang sekarang ini berubah. Nah, semuanya instan nih harus berubah dalam situasi kondisi seperti sekarang. Kita harus benar-benar saling mengerti, saling empati, saling kemudian membantu satu sama lain gitu ya. Tapi kan kalau kita nggak latihan panjang, susah gitu dok. Jadi apa sih yang harus kita lakukan bersama nih kalau dalam kondisi seperti sekarang gitu? Ini kan sesuatu yang bisa kita duga. Dunia ini berjalan tidak dengan mengikuti kemauanmu. Iya sih, benar. Jadi gini ya, sebetulnya gini, empati or not, ya toh, empati atau tidak itu bisa saja kita itu jatuh pada saat yang namanya keruntuhan dari swarm intelligence kita. Tapi tanpa empati, kemungkinan untuk runtuh itu lebih besar. Lebih besar. Okay. Lebih besar gitu ya. Nah,
Sekarang yang kita bahas ya, misalkan contoh ya, contoh. Eh, cara intimidatif. Cara intimidatif itu lebih Hmm. efektif mendrive kelompok ketimbang dengan persuasi. Ya, padahal persuasi ini adalah empati. Persuasi itu Karena memerlukan apakah karena empati. intimidatif itu ini apa namanya rasional kontennya atau intimidatif sesuatu yang Bukan. enggak, Ya, bukan. rasional itu kan gini. Kalau pemimpin ya, pemimpin. Contoh kalau pemimpin di negeri bumi bleber ini ya, dia tahu kalau menggunakan pendekatan-pendekatan persuasif itu tidak jalan. Mereka harus menggunakan pendekatan-pendekatan intimidatif. Kenapa? Lah wong memang seneng diancam gitu. Iya, itu Oh kenyataan iya, sih gitu ya. Mau iya ngomong enggak itu. juga, Heeh. ya Heeh. emang iya gitu kan. Heeh. Banyak sekali gitu kan yang doyan banget untuk diintimidasi. Emang Nah, dia, sekarang ini ya, hmm, kalau kita ini kan, kalau kita itu melatih kan sekarang gini, kalau gampang-gampangnya lah ya, masa mm, kalau kamu nggak kepingin kamu melihat yang namanya lalu lintas itu, kalau lampu merah itu berhenti gitu, mm, nggak ada orang menyeberang jalan kalau nggak di traffic light gitu, apa mm, kamu nggak pingin gitu, ya? mm, Apa kamu nggak pingin sih barang ketinggalan di halte, di mall tetap ada, kamu balik barangnya ada gitu. Apa nggak mm, pingin gitu. mm. Ya, kalau pingin, loh ya ayo dilatih gitu. Yang dilatih sama anakmu, kamu nggak bisa udah tuwek, udah nggak bisa gitu, nggak bisa dilatih gitu ya. Udah yang nggak bisa empati udah tuwek itu udah kebacut. Yang dilatih itu anak-anak kita ini. Dilatih. Kalau kita Dok, melatih kayaknya kalau empati, kelas kita apa? cucu kita gitu dok. Ya oke lah, boleh lah ya cucu. Turung re, turung. Lah iya, makanya kalau Mm, kita itu melatih sekarang kecerdasan sama. Pada saat kita sekarang melatih kecerdasan emosi anak-anak kita, anak-anak dilatih, terus kemudian mm, dilatih dikasih contoh, terus kemudian mereka mulai dari apa kemampuan-kemampuan apa namanya emosinya dilatih, kemampuan sosialnya dilatih. Yang namanya kebudayaan ini berganti kultur itu mhm. satu generasi itu. Nah, kalau dalam konten kultur berubah dalam satu generasi, artinya kondisi sekarang ini sedikit banyak jadi terpaksa juga ya kita berubah gitu ya dok, sedikit banyak Lah kondisinya iya, atau gimana? ya Mm-mm. sekarang ini kalau kamu kepingin melihat negaramu ini lalu lintas teratur, itu kamu melatih anakmu. Semua yang dengerin di sini ya, yang kupingnya dengerin ini, matanya lihat acara ini, itu ya. Ya udah, jangan pernah nerabas yang namanya jalur busway apapun yang terjadi itu ya. Mm-mm. Jangan pernah nerombol lampu merah apapun yang terjadi itu ya. Mm-mm. Jangan pernah ngambil barangnya orang apapun yang terjadi, entah kamu kekurangan apa, enggak boleh gitu ya. Mm-mm. Itu akan memberikan contoh ya. Kalau kita bilang mencuri itu dosa loh ya, nanti kamu masuk neraka, tapi kita nyolong, ya nyolong anak kita gitu. Sama tadi itu, ngebut gitu ya. Sekarang itu dengan bangga, pamer pula di sosmed itu. Wah keren ya sekarang, Solo ke Malang 3 jam, lo bangga. Ini langgar undang-undang kok bangga gitu. Mm-mm. Itu ya namanya di apa namanya kita melakukan dari awal itu. Dari awal sampai sekarang mbok ya kalau misalkan tidak ada tol itu maksimal 80 km per jam kalau di dalam kota, kalau luar kota 100 km per jam. Wes, udah itu. Dari situ Gitu. itu ya. Nah, itu. Terus kemudian kalau di jalan biasa dalam kota Mm. itu maksimal 40 km per jam. Loh itu ada undang-undangnya kok itu ya. Mm. Mm. Ya, itu. Wah, kita malah bagus ngebut tuh. Hebat apa? Wow, tepuk tangan. Ya wes anaknya ya wes gak ono sing empati itu nggak cerdas. Mereka terbiasa melanggar Mm-mm. melanggar Mm-mm. apa yang Mm. yang ya kalau itu ada kesusu dok. Kalau kesusu berangkat lebih awal itu ada bilang kesusu gitu ya. Kalau kesusu Mm. berangkat lebih awal itu. Oh, Mm. kesusu kok belajarnya pas-pasan gitu ya itu. Nah, itu yang Oke, apa namanya? oke. Nah, itu adalah keputusan rasional gitu. Nah, rasionalitas kita jangan sering-sering dibajak oleh Oleh emosi, emosional. Itu yang namanya cerdas secara emosi. Emosi emosi, kita cerdas itu pada saat emosi kita tidak sering-sering membajak otak rasionalitas. rasional. Gitu. Mm.
Jadi Oke. empati itu ada di antara itu ya, ketika kita Ya, tidak kalau kita tidak sering-sering membajak otak mm-mm. rasional, Ya, menahan diri untuk cerdas. Itu kemudian cerdas. menjadi lebih Kita cerdas melatih secara otak-otak itu untuk cerdas itu. Cerdas. Cerdas itu adalah mm, untuk mengefisienkan dan mengefektifkan hidup kita. Itu adalah mm, cerdas gitu. oke, oke. Eh, eh, sekarang satu lagi, kalau ya, yang tadi belum terlalu dalam kita jawab adalah kalau memang di otak kita tuh emosinya lebih tebel gitu ya, dalam konten bahasa otak adalah amigdalanya lebih tebal gitu, misalnya yang secara emosional susah gitu ya untuk berubah. Eh, Gimana dok? Ya tahu sih melatih gitu ya, Ya tapi latihan. menghadapi yang kayak gini gimana dok? Kalau saya Latihan. jadi gitu hanya latihan. Kalau kalau jadi Latihan. pimpinan itu udah Ngelatih. Nah, dipaksa. ya itu makanya pimpinan itu kalau kita salah mimpi yang salah milih ya kapok gitu ya. Rasakno dhewe gitu. Masalahnya itu ya, dalam sistem seperti sekarang ini ya memang lebih Mm-mm. bagus sih. Kalau dulu kan kita nggak punya pilihan, raja ya sudah itu gitu ya. Udah Uh-uh. itu. Kalau Mm-mm. dapat raja yang bagus ya syukur, rasanya Alhamdulillah. bosok Mm-mm. ya bosok gitu ya. Nah Iya. sekarang kita disuruh milih. Milih di antara Mm. dua yang bosok, mana yang lebih nggak bosok kan gitu ya. Gitu. Nah. Ya kan gitu. Ya, Iya. demokrasi kan gitu. Milih the best Mm. among the worst kan gitu. Itu. Iya. Ya, Betul. tetap saja Akhir-akhir. dalam apa namanya, iya. Mm. Kita milih the best among the worst itu ya, nggak Ya. apa-apa. Tapi ya bagaimana juga kalau ada dua jeruk yang bosok, kita yang milih yang lebih tidak bosok, kan gitu ya. Gitu. Ya. Nah, kalau Oke. misalkan kita amigdala, kecuali kalau orang yang memang menir emosi sama sekali ya, orang-orang yang Ya apa itu namanya, yang yang nir psikopat. emosi, yang psikopat ya wis dikerangkeng gitu. Hmm. Membahayakan orang gitu, dikerangkeng gitu. Hmm. Ya kecuali terus diperbolehkan ada di operasi otaknya, dimanipulasi, bisa gitu, supaya Ya, tapi ya psikopatnya masa ada orang hilang. mana ada orang psikopat minta, "Dok, saya ini psikopat, ayo coba Lah dioperasi." iya, Gitu. Memang iya, ada Pak. yang Ya kalau gitu. misalkan kan itu sebetulnya sama dengan dok ini gigi apa hidung saya pesek dimancungin gitu kan sama. Dok ini otak saya mbok dioperasi gitu ya. Kalau ada yang Hmm. minta begitu ya nggak apa-apa gitu. Nah, nggak apa-apa. Nggak Tapi mungkin kalau tapi misalkan, tapi kan tidak. Misalkan dokter itu juga bukan sebagai nggak bisa sebagai algojo misalkan diputuskan oleh pengadilan orang ini psikopat, dokter tidak boleh apa terus kemudian ini dirubah psikopatnya. Jadi masalahnya adalah etik, siapa yang punya otoritas untuk mengubah mm-mm. sifat seseorang Sifat itu seorang. Oke. jadi masalah etik itu masalah Iya. etik. Tapi ya Mm-mm. kembali lagi, oh gitu terlalu jauh. Tapi yang penting adalah bagaimana kita melatih otak-otak, Mm-mm. kemampuan apa namanya emosi kita, Mm-mm. berempati yang kemarin itu bagaimana kita self awareness dilatih, semua dilatih, tidak bisa Mm. dengan diberikan pengetahuan begini loh ya empati. Orang itu tidak Oke, akan oke. membuang sampah, tidak Mm. akan membuang sampah di tempatnya dengan jargon-jargon sampah membuat banjir. Itu tahun 60 sudah ada kayak gitu tuh. Oh, tahun Tetap 60-an aja. aku masuk. Oh, Mm. itu Jakarta jangan buang sampah itu ya, membuang sampah mengakibatkan banjir. Orang udah tahu gitu. Tapi Tapi nggak ya pernah berubah. tetap ya, bahwa yang namanya mencuri itu dosa, mencuri aja. Kenapa nggak dilatih? Gitu. Itu Oke, Dok. kebanyakan apa namanya Nonton kebanyakan sinetron. dipetuai. Karena Ah, kebanyakan dipetuai, terus akhirnya dia memberi petuah gitu. Jadi kalau jadi kamu itu di banyaknya Twitter lah, di Facebook lah, di apa namanya, di WhatsApp lah, lebih banyak orang berpetuah ketimbang ingin mendengarkan. dipetuai. Oke. Iya, Dok, tinggal berapa menit? habis Habis. Oke. Kalau dua, gitu dua kita menit. kira-kira kesimpulannya kecil aja bahwa empati memang tetap diperlukan untuk Yes, kita membangun sebuah kondisi sosial intelijen. Hanya saja emotional intelligennya harus benar-benar sehat dan harus punya empati yang baik gitu ya, sehingga tidak membajak yes. rasionalitas. Tidak Kira-kira sering-sering gitu. membajak Tidak sering-sering membajak rasionalitas. Ya. rasionalitas gitu. Hmm. Oke dokter, jadi Eh, saya sih akan
2 minggu lagi dok kita bisa ketemu Oke, karena nah kita akan ngomong soal empowering, ya empowering apa namanya motivasi sebenarnya gitu, motivasi. ya kan? Kamu jangan dikira aku motivator loh ya. Iya, Amit-amit Jepang bayi, wek, cuk, cuk, cuk. iya aku juga nggak suka. Emangnya gue pikir gue jadi motif bacot, enggak gitu ya. Tapi ini series yang menurut saya masih penting gitu ya untuk terus dilanjutkan dan dibaca. Jadi everybody, thank you udah nonton dan senang jumpa dokter. Nanti kita bahas lagi soal motivasi di Emotional Intelligence jilid 3. Oke? Bye, thank you.